Bayangkan, seseorang yang memiliki ratusan kilometer jalan tol modern yang membentang di seluruh penjuru Indonesia. Seorang konglomerat dengan kekayaan melimpah, triliunan rupiah, yang secara teori bisa membeli apa saja yang ia inginkan di dunia ini. Namun, di sudut jalanan Jakarta yang bising, berdebu, dan pengap, pria yang sama justru terlihat sangat bahagia hanya dengan sepiring mie ayam sederhana di pinggir jalan, duduk di bangku kayu reot, memakai kaos oblong putih yang sudah usang, tanpa pengawalan ketat protokoler, tanpa rasa cemas sedikit pun. Siapa sebenarnya sosok triliuner yang sangat tidak biasa ini? Dan apa yang sebenarnya ia cari dari kesederhanaan ekstrim yang hampir tidak masuk akal ini? Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Muhammad Yusuf Hamka, ia hanyalah seorang anak biasa bernama Alun Joseph. Lahir di Samarinda dari keluarga Tionghoa yang sangat terpelajar, masa muda Alun tidak berjalan mulus di atas karpet merah. Jiwanya yang bebas dan berontak membawanya hidup keras di jalanan ibu kota. Ia bukan anak manja yang berlindung di bawah nama besar orang tua. Alun Joseph remaja pernah merasakan getirnya menyambung hidup dengan berjualan es mambo di sekitar Masjid Istiqlal, menjadi sersan serabutan, hingga mengadu nasib di pedalaman hutan Kalimantan sebagai sopir traktor dengan upah yang sangat minim. Kenakalan, kerasnya jalanan, dan berbagai kepahitan hidup di masa muda itu justru perlahan-lahan menuntun jiwanya pada sebuah pencarian spiritual yang sunyi dan mendalam. Hingga pada tahun 1981, di usianya yang baru menginjak 23 tahun, takdir mempertemukannya dengan sosok ulama besar karismatik Indonesia, Buya Hamka. Pertemuan di Masjid Agung Al-Azhar itu rupanya menjadi gerbang perubahan total hidupnya. Di hadapan sang ulama, Alun Joseph mantap mengucapkan kalimat syahadat, memeluk Islam dengan ketulusan penuh. Namun, hubungan itu tidak berhenti di sana. Buya Hamka melihat ketulusan yang luar biasa di matanya. Beliau menyayangi Alun, mengangkatnya sebagai anak ideologis, dan menghadiahkan nama belakangnya sendiri untuk disandingkan dengan nama barunya, Yusuf Hamka. Nama baru itu bukan sekedar identitas di atas kertas. Bagi Yusuf Hamka, nama itu adalah sebuah janji moral seumur hidup, sebuah amanah suci dari sang ayah angkat, bahwa suatu hari nanti, ketika ia sukses, ia harus menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia lainnya, tanpa pernah memandang perbedaan. Yusuf Hamka berhasil membangun imperium bisnis raksasa, menguasai konsesi jalan tol swasta terbesar di Indonesia melalui PT Citra Marga Nusapala Persada. Uang, kekuasaan, dan pengaruh mengalir deras ke dalam hidupnya. Tetapi disinilah letak keindahan takdirnya. Ketika banyak orang kaya baru sibuk memamerkan jet pribadi, jam tangan mewah, dan gaya hidup mewah di media sosial, Yusuf Hamka justru melakukan hal yang sebaliknya. Semakin tinggi pohon kekayaannya tumbuh, semakin merunduk dahan hatinya ke tanah. Ia memilih melawan arus keserakahan dunia. Yusuf Hamka mendirikan warung pojok halal, sebuah warung sedekah yang menyediakan makanan bergizi, nasi kuning hangat dengan lauk lengkap, yang dijual khusus untuk kaum miskin, duafa, pemulung, dan pengemudi ojek, hanya seharga Rp3.000 saja. Mengapa harus Rp3.000? Mengapa tidak digratiskan saja? Disinilah letak kelembutan hatinya. Yusuf Hamka ingin menjaga kehormatan dan harga diri mereka yang membutuhkan. Beliau tidak ingin mereka merasa sedang mengemis atau menerima belas kasihan cuma-cuma. Dengan membayar Rp3.000, mereka adalah pembeli yang terhormat, yang pulang dengan perut kenyang dan kepala tegak. Toleransi dan kemanusiaan bagi Yusuf Hamka juga bukan sekedar jargon politik atau pemanis pidato. Melalui Masjid Baba Alun yang megah, ia membangun jembatan indah antara budaya Tionghoa dan nilai-nilai keislaman. Masjid berdesain oriental yang cantik, terbuka lebar dan ramah bagi siapa saja yang ingin bersujud atau sekedar melepas lelah. Bahkan ketika badai pandemi COVID-19 melanda dan merenggut banyak nyawa, ia tanpa ragu mewakafkan berhektar-hektar tanah milik keluarganya demi memberikan tempat peristirahatan terakhir yang layak bagi para korban yang ditolak di berbagai tempat.
Bagi seorang Yusuf Hamka, kekayaan sejati tidak pernah dihitung dari seberapa banyak angka nol yang terus bertambah di dalam rekening pribadinya, melainkan dari seberapa banyak piring kosong orang miskin yang berhasil ia isi, agar tidak ada lagi jeritan kelaparan di malam hari. Kisah hidup Muhammad Yusuf Hamka sesungguhnya adalah sebuah tamparan yang sangat keras bagi kita semua. Sebuah teguran sunyi bagi kita yang seringkali lupa diri ketika sedang berada di atas, dan begitu mudah mengeluh serta putus asa saat diletakkan di bawah. Beliau telah membuktikan dengan nyata bahwa harta kekayaan di dunia ini hanyalah titipan sementara, sebuah kendaraan yang dititipkan Tuhan untuk menebar cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan. Resapi dan ingatlah selalu pesan sederhana namun sangat mendalam dari beliau. Banyak duit, jangan sombong. Nggak banyak duit, jangan bohong. Nggak punya duit, jangan nyolong. Dan kalau sukses, jangan pernah lupa menolong. Sebab pada akhirnya, ketika napas terakhir kita terembus dan detak jantung kita terhenti, dunia tidak akan pernah mengingat seberapa megah rumah mewah yang kita tinggalkan, atau seberapa mahal mobil yang terparkir di garasi kita. Dunia hanya akan mengingat seberapa hangat tangan kita dalam merangkul pundak sesama yang lemah dan terlupakan. Mari kita mulai berbagi hari ini dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu.